kepikiran ide bisnisnya tuh kayak bikin kedai kopi gitu? Jadi awalnya lagi COVID, kerjaan terganggu, akhirnya karena saya suka kopi, adik saya juga, ya udah kita coba cari, nemu resep sih di internet, kita coba bikin si es kopi susunya dan ternyata enak. Dan ternyata mama suka bikin gula aren sendiri, itu kita coba campur, ya itu enak dan beda sama coffee shop lain. Akhirnya dari situ awalnya kita cuma minum sendiri sampai akhirnya kita berani buat jual. Dulu botolan, sekarang baru ada. Oke. Berarti alasannya memilihnya idenya kopi itu karena banyak yang suka kopi ya di keluarga ya? Karena sendirinya juga suka sih. Oke. Jadi kalau bisnis ini sendiri bukanya dari kapan nih? Kalau buka di tempat ini sih dari 2021 di sini. Tapi awalnya emang udah buka di tempat lain atau? Belum, ini Tempat pertama di sini ya. Dulunya jualnya dalam bentuk kemasan gitu si kopinya ya. Oke. Dulu jualan online. Oke. Ini agak sensi ya sedikit ya kan. Kalau misalnya UMKM gitu-gitu ya, bisnis itu kan pasti yang pertanyaan orang pertama adalah modalnya gimana gitu ya. Apalagi waktu pandemi itu kan semua orang tuh pasti kerjaannya turun tuh ya banyaknya. Nah gimana sih modalnya tuh, apakah ngumpulin dari dana sendiri atau sponsorship mungkin, atau ada apa gitu mungkin yang lainnya? Kalau untuk tempatnya sih kan sekalian rumah, jadi sambil kita pindah memang pakai uang pribadi, memang ada rencana mau pindah rumah, jadi itu pakai uang pribadi. Tapi untuk peralatannya segala macam yang nggak langsung lengkap gitu. Ini ada beberapa area juga tadinya nggak ada, area sini nggak ada, jadi cuma sekotak kecil ini doang, AC nggak ada, alat kopi juga bahkan yang tadi price tuh belum ada, masih pakai yang murah lah, masih puluhan ribu harganya. Kita sampai akhirnya pakai itu udah jutaan gitu. Jadi satu-satu sih tambahnya, langsung beli semua. Oke, berarti betul-betul merintis banget ya, dari nol banget ya. Dari apa yang ada dulu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih gimana sih bisa sampai kepikiran menunya tuh bakalan seperti apa yang ada di menu sekarang gitu loh? Awalnya kalau menunya kita bikin aja apa yang bisa kita bikin. Dari makanan juga ada beberapa resep yang kayaknya cocok nih gitu, karena kebetulan mama saya suka masak, jadi beberapa makanan yang suka dimasak sama mama saya dijadiin resep aja gitu. Dan seiring berjalannya waktu nambah resep lagi, nambah menu lagi yang kira-kira orang cari gitu. Sambil kita jualan, kita sambil nanya juga sama customer, mereka senangnya apa, ada yang pengen kita jual nggak di sini gitu. Maksud mereka prefer makanannya, contoh mau makanannya yang nasi, yang karbonya nasi atau yang bukan gitu, atau yang gorengan atau yang lebih berkuah gitu kan. Jadi kita sering nanya lah sama customer gitu. Kebetulan konsepnya kan home cafe juga, jadi pas orang datang ke sini sih kita pengennya orang merasa kayak di rumah. Nah, kalau biasanya nih yang rata-rata orang kan ini udah dari 2021 ya. Rata-rata orang pesennya apa sih yang best seller banget gitu di sini? Kalau kopi sih as always ya, kalau di Indonesia biasanya kopi susu gula aren. Tapi kalau untuk makanan justru lebih beragam, nggak ada satu makanan yang menonjol banget sih gitu. Jadi masing-masing punya customer masing-masing lah. Punya pilihan masing-masing. Cuma kalau boleh dipilih ya ada itu yang fresh chicken itu yang paling ikonik, sama lumayan orang suka dan cari juga. Kira-kira nih apakah ada rencana membuat inovasi baru gitu untuk menu-menunya atau inovasi dalam berbisnisnya gitu? Kalau inovasi sih rasanya belum kepikir ya, maksudnya kita sambil matangin dulu aja yang ada, kita jalanin apa yang ada dulu. Karena kan kalau inovasi pasti butuh modal lagi, butuh riset lagi lah gitu. Jadi nggak bisa langsung jalan juga gitu loh. Toh sekarang apa yang
udah ada juga masih banyak hal yang bisa kita kembangin lagi gitu. Maksudnya kita berkembangin sih, kita maksimalin lagi gitu. Jadi sebelum maksimal, sebelum semuanya efektif, rasanya nggak akan inovasi dulu. Tapi yang bisa kita lakuin ya upgrade apa namanya, upgrade peralatan sih. Kayak contoh mesin kopi mungkin kita bisa upgrade, grinder kita bisa upgrade, kayak di belakang udah sempat upgrade tambah kompor baru. Jadi bisa ladangnya lebih banyak, lebih cepat juga. Jadi lebih dari segi peralatannya dulu kali ya. Jadi nggak dari inovasi baru dari segi menu atau apa, tapi kita tetap ningkatinnya di segi pelayanan aja, kualitas pelayanan aja gitu. Nah kalau ke depan nih, someday kan namanya bisnis kita nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya bisnis ini berkembang nih, apakah ada rencana untuk memberdayakan sumber daya manusia gitu loh yang lain? Oh ya, pasti karena sekarang kan masih dijalani sama keluarga, papa, mama, saya sama adik saya berempat. Itu pun kita berempat masing-masing punya aktivitas sendiri gitu loh. Kayak papa saya masih kerja, saya juga kerja, adik saya masih kuliah. Jadi ngatur waktunya lumayan gitu. Kalau misalnya pas lagi rame nih pengunjungnya, terus yang standby kebetulan cuma ada 2 orang atau 3 orang, atau 3 orang pun sebenarnya udah lumayan kerasa gitu. Memang ya idealnya 4 orang, 2 di dapur, 2 di bar di depan gitu. Tapi karena punya kegiatan masing-masing pasti ya berkurang gitu. Cuma nanti kalau udah berkembang, misal kayak lebih konsisten lagi, ramenya udah mulai kelihatan, jumlah pengunjungnya berapa, itu pasti kita ini memberdayakan. Kita pasti rekrut juga, kita hire pegawai juga pasti. Oke deh. Ya kalau dari kan itu berarti kan termasuk salah satu inovasi ya, dengan memberdayakan sumber daya baru itu kan berarti inovasi ya. Nah kalau dari ini sendiri kira-kira mau ngerekrut tuh tipenya sumber daya manusianya yang gimana sih? Apakah memang yang milihnya pengennya yang udah terlatih gitu, atau misalnya mau bikin pelatihan dulu gitu untuk mereka, atau gimana? Kalau kita sih nyarinya yang pasti pengennya yang tanggung jawab, karena kalau misalnya punya skill tapi kerjanya nggak benar kan percuma. Terus dibandingkan orang yang memang udah bisa tapi cuma kejar duit ya saya gitu, saya lebih prefer kalau orangnya memang mau belajar lah, ada kesenangan untuk belajar. Terus apalagi kalau misalnya dia punya kesenangannya sendiri buat kopi gitu. Jadi nggak usah saya suruh, dia pasti mau terus coba eksperimen, kasih yang terbaik lah itu buat customer. Jadi dia perlu dikasih lagi. Jadi saya sih nggak masalah kalau harus ngajarin dulu, kalau harus ngelatih dulu, nggak apa-apa. Yang penting orangnya mau belajar, tanggung jawab, itu aja sih. Oke deh kalau gitu, terima kasih banget buat waktunya ya. Nanti mungkin juga sekalian untuk promosi ya nanti saya akan ambil fotonya juga ya di luar ya. Terima kasih banyak.